Pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis berhasil ditangkap pihak kepolisian. Informasi ini bersama sejumlah informasi lain akan kami hadirkan dalam Buletin A-News Malam bersama saya, Rizka Papilayan. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Kini pelaku berinisial AP dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pria berinisial AP ditangkap jajaran Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta Timur. AP ditangkap petugas karena terbukti melakukan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, konten kreator atau YouTuber Ria Ricis melakukan laporan polisi terkait kasus pemerasan pada 7 Juni lalu. Dalam kasus ini, pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadinya jika tidak mentransfer uang senilai 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Palupi, A-News melaporkan. Aksi tawuran remaja di kawasan rel kereta Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara memicu keresahan. Penumpang KRL gerbong perempuan ketakutan dan terpaksa berlindung dari lemparan batu yang mengarah ke gerbong kereta KRL. Seperti inilah video amatir yang memperlihatkan ketakutan para penumpang di gerbong perempuan yang berada di KRL dari arah stasiun kota menuju stasiun Tanjung Priok pada Senin malam. KRL yang ditumpangi penumpang ini berhenti dan terdengar suara lemparan batu dari aksi tawuran remaja di rel kereta Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku tawuran menggunakan batu hingga petasan untuk menakuti lawannya. Mereka melakukan aksinya di tengah rel kereta. Tak hanya penumpang KRL yang ketakutan, warga sekitar pun juga merasa ketakutan. Sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan dan bolong akibat lemparan batu. Kayak gitu emang takut, Pak. Tapi kan sekarang udah siaga banget. Siaga banget ya Bu ya? Iya. Terus bagaimana sih harapan Ibu sebagai pengguna KRL? Lebih baik aja ke depannya, biar lebih safety. Setelah aksi tawuran di rel kereta, aktivitas di stasiun Tanjung Priok pada Selasa siang nampak berjalan dengan normal. Warga dan pengguna KRL berharap adanya tindakan tegas dari pihak terkait, khususnya kepolisian, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di kawasan Kampung Bahari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A-News melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia juru parkir liar yang dilakukan petugas gabungan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah seorang jukir liar yang menolak diamankan bahkan berusaha melarikan diri ke arah gang sempit permukiman warga. Petugas Sudin Perhubungan mengejar seorang juru parkir liar yang lari tunggang langgang saat dilakukan razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Secepat kilat, pria tersebut kabur melewati gang sempit, meski sayang usahanya sia-sia lantaran berhasil disergap petugas. Di lokasi yang tidak jauh, petugas juga mengamankan seorang jukir liar lainnya. Upaya kabur hingga protes karena menolak diamankan juga dilakukan jukir ini. Bahkan untuk bisa lepas dari cengkraman petugas, jukir liar ini mengaku sebagai pengamen. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 7 orang pria yang terindikasi sebagai juru parkir liar. Selain juru parkir liar, petugas juga menjaring belasan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar hingga bahu jalan. Lihat, hari ini kita operasi gabungan ya, operasi jukir liar. Berapa orang Bang yang diamankan? Tadi ada 7 orang ya. Ada perlawanan nggak Bang dari mereka? Ya perlawanan itu biasalah. Ya itu kita tetap pemanis. Ya kita tetap pemanis. Itu perintah pimpinan. Agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, 7 orang juru parkir liar yang terjaring razia diamankan ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk membuat surat pernyataan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, A-News melaporkan.
Aksi gerombolan motor merusak mobil angkutan kota di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera warga dan viral di media sosial. Selain merusak angkot, gerombolan bermotor juga menutup badan jalan saat konvoi hingga membuat pengendara terganggu. Kaca bagian depan mobil angkutan ini rusak oleh gerombolan pemuda bermotor yang melintas di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir angkutan kota yang sedang menunggu penumpang memarkirkan mobilnya di bahu jalan dan berteriak untuk memanggil penumpang. Diduga salah satu anggota dari gerombolan pemuda bermotor ini tersinggung dengan teriakan sopir angkutan kota tersebut. Hingga akhirnya salah satu anggota dari gerombolan pemuda bermotor langsung menghantam kaca depan mobil angkutan kota dengan menggunakan helm hingga pecah. Setelah merusak angkot, para pemuda yang membawa bendera ini kemudian melanjutkan aksi konvoinya dengan menutup sebagian badan jalan hingga mengganggu lalu lintas. Saksi mata yang juga rekan sesama sopir angkot kota mengatakan peristiwa perusakan terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Kejadiannya sih sebenarnya salah paham sebenarnya itu. Yang rombongan itu kayaknya salah dengar atau gimana ya kan. Supir angkot itu kan sebenarnya cuma panggil sewa dia. Ya, salah satu dari anggota itu yang konvoy ada yang turun dan udah nggak banyak ngomong sih, cuma langsung main baku hantam aja itu mau. Aksi pengerusakan angkot yang diduga dilakukan oleh gerombolan motor ini viral di media sosial dan pihak Polsek Balaraja yang dikonfirmasi awak media belum memberikan keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ibunda Peggy Setiawan menolak undangan tes psikologi dari Polda Jawa Barat. Kuasa hukum keluarga Peggy menilai tes psikologi bagi Ibu Peggy tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kartini, ibunda dari tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, mendapat undangan tes psikologi dari Polda Jawa Barat. Polisi menyebut tes psikologi terhadap Ibu Peggy merupakan bagian dari penyidikan perkara. Melalui kuasa hukumnya, Ibu Peggy menolak undangan tes psikologi karena menilai tes ini tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun untuk pemeriksaan psikologi Peggy, keluarga dan kuasa hukum memakluminya karena Peggy berstatus tersangka yang sudah berada dalam tahanan. Tes psikologi di Polres Cirebon Kota, namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Dan kalau untuk Peggy mungkin kita pun memakluminya karena Peggy sudah ada di dalam tahanan yang diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, walaupun kita punya alibi yang kuat bahwa Peggy bukan pelakunya. Sebelumnya tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, menjalani tes psikologi selama 3 hari berturut-turut. Polisi ingin melihat aspek kognitif, asertif dan motorik Peggy sebagai bagian dari penyidikan. Selanjutnya, Peggy akan menjalani tes kebohongan pada Rabu hari ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sebuah pohon flamboyan berukuran besar tumbang usai diterjang angin kencang saat hujan deras melanda kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, hujan deras juga menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota. Pohon flamboyan berukuran besar yang berada di Jalan Raya Lapangan Tembak, Cibubur, Ciracas tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Diduga pohon berusia tua setinggi sekitar 10 meter ini sudah dalam kondisi lapuk hingga tidak kuasa menahan hembusan angin kencang yang disertai hujan. Naasnya bagian batang pohon yang cukup tinggi ini langsung menimpa salah satu warung makan yang berada tepat di bawahnya hingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah akibat tertimpa batang pohon. Hujan deras yang melanda ibu kota juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Seluruh kendaraan roda 2 dan roda 4 berjibaku menerobos banjir.
Selain curah hujan tinggi, banjir ini turut disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi optimal. Sementara pemukiman warga yang berada di Jalan Dharma Wangsa 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 50 cm. Tingginya genangan di kawasan tersebut membuat aktivitas warga maupun para pedagang terganggu. Tak hanya itu, aktivitas warga maupun para pedagang di kawasan tersebut pun terganggu akibat tingginya air yang masuk ke dalam warung maupun rumah. Meski kerap dilanda banjir, genangan yang terjadi di permukiman tersebut tidak berlangsung lama. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. 170 warga di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap nasi di acara hajatan yang digelar oleh seorang warga. Akibat keracunan tersebut, seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia. Sebanyak 170 warga di Kecamatan Sagaranten dan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap nasi kotak dalam acara syukuran hajatan yang digelar salah satu warga. Para korban saat ini masih menjalani perawatan medis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten. Sementara itu jumlah korban yang masih menjalani perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit mencapai 108 orang. Mereka mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan diare. Kondisi para korban lemas dan dehidrasi sehingga harus diberikan cairan infus. Tak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga menjadi korban keracunan. Mual-mual pertamanya, terus sakit perut, tambah mencret. Nah udah gitu tambah puyeng, pusing gitu ya, sakit kepala iya. Itu setelah Akibat kejadian tersebut, satu orang anak berusia 9 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena masih banyak warga yang berdatangan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebelum ke puskesmas, anak sudah kejang-kejang. Nah, puskesmas kebetulan mungkin saat itu nakesnya juga lebih terbatas, dirujuk ke rumah sakit, makin memburuk keadaannya dan sini juga tidak tertolong gitu. Belum diketahui pasti dugaan penyebab keracunan yang dialami ratusan warga sehingga menyebabkan korban jiwa ini. Sementara sampel makanan dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Lepas dari pengamatan orang tua, seorang anak mengalami nasib naas setelah kepalanya terjepit tralis jendela di Durensawit, Jakarta Timur. Beruntung petugas berhasil menyelamatkan balita ini dengan selamat. J, balita laki-laki berusia 3 tahun, menangis kencang dengan perasaan takut saat kepalanya tersangkut di tralis besi jendela rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Tim rescue pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi. Dengan menggunakan alat khusus, dalam waktu 15 menit, petugas berhasil mengeluarkan kepala korban dengan cara memotong teralis besi. Potongannya yaitu dengan cara kami memotong salah satu jeruji teralis dengan menggunakan cutter elektrik. Alhamdulillah dalam waktu singkat cutter jeruji besi bisa dipotong dan kepala anak berhasil kami evakuasi dengan aman. Diketahui kejadian berawal saat bocah ini bermain-main di sekitar jendela rumah dengan memasukkan kepalanya. Selang beberapa menit, korban berusaha untuk mengeluarkan kepala, namun tak bisa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam 4 hari belakangan mengalami peningkatan. Sepanjang Selasa hingga tengah hari, terjadi 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter dari atas puncak gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali meletus Selasa pagi. Erupsi disertai suara dentuman menggetarkan jendela rumah warga Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Letusan mengeluarkan kolom abu setinggi 500 meter dengan durasi letusan selama 47 detik. Pada siang hari, Gunung Merapi kembali erupsi dengan letusan yang lebih tinggi, mencapai 1.000 meter dari kawah di puncak gunung. Hari ini
sampai pukul 12 itu terekam 6 kali letusan dan 3 kali hembusan. Pada hari ini terekam letusan maksimalnya sampai 1000 meter. Dalam 4 hari terakhir, aktivitas erupsi Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat cenderung meningkat. Sejak tanggal 8 hingga 11 Juni, Gunung Merapi telah mengalami 21 kali letusan dan terjadi 87 kali hembusan. Aktivitas Gunung Merapi saat ini berstatus siaga atau berada pada level 3. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 3 di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. 3 orang warga sempat terjebak kobaran api namun akhirnya berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Balita berinisial A berhasil dievakuasi setelah terjebak di lantai 3 saat rumah di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Api pertama kali diketahui dari ruangan lantai dasar yang digunakan sebagai laundry, kemudian membakar seisi ruangan yang berisikan pakaian. Petugas damkar menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran melakukan proses pembasahan. Tak sampai 2 jam, api berhasil dipadamkan. Petugas damkar juga mengevakuasi para korban lain yang terjebak ke rumah sakit di Gedangan karena mengalami sesak nafas karena menghirup asap. Apa Pak? Jadi kondisinya tadi sudah krodit, macet, semua macet, tapi belum datang itu, petugas pemadam kebakaran belum datang. Jadi masih warga ambil air dari sungai, pakai maraton gitu. Masih terjebak di atas tadi, ibu-ibu sudah masih melambai-lambai tangan ada pintu di atas di lantai 2. Terjebak anak 2 sama ibu 1. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran disebabkan adanya kompor gas yang meledak. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 orang dirawat di rumah sakit akibat menghirup asap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seekor buaya yang sempat meresahkan warga Kecamatan Rambutan, Banyu-Asin, Sumatera Selatan akhirnya berhasil diamankan petugas. Bersama warga, petugas BKSDA Sumsel menangkap buaya 2,5 meter itu menggunakan umpan anak ayam. Seekor buaya muara berhasil ditangkap oleh petugas BKSDA bersama warga Kecamatan Rambutan, Banyu-Asin, Sumatera Selatan. Saat penangkapan buaya berukuran 2,5 meter tersebut, petugas mengalami kesulitan lantaran buaya sempat melawan. Selang 8 jam kemudian, buaya berhasil ditangkap dengan menggunakan umpan anak ayam. Penangkapannya seperti apa sih Pak? Kita nangkap tadi, kita umpan nih Pak, kita umpan ayam, kita pasang jirat, kita tarik, pas kena palanya kan. Jadi dibawa ke sini langsung Pak ya? Iya. Selain buaya yang berhasil ditangkap ini, warga dan petugas BKSDA akan menangkap buaya lain diperkirakan memiliki ukuran berkisar 4 meter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Festival Perahu Naga dirayakan di Taiwan Senin malam dengan memberikan sentuhan modern pada tradisi kuno. Para pendayung dapat memanfaatkan suhu yang lebih sejuk dan penonton juga bisa menikmati acara yang diselingi pertunjukan warna-warni lampu LED. Berlomba menyusuri sungai dengan aksi seorang pemukul gendang yang menghentakkan melalui irama di seluruh diaspora Tiongkok. Balap perahu naga telah menjadi tradisi sejak ribuan tahun yang lalu, namun perubahan sedang terjadi di Taiwan Tengah. Beberapa perlombaan di Kabupaten Lukang telah dialihkan ke malam hari dengan perahu berukir yang indah dan menyala karena lampu LED yang membentang di sepanjang perahu dataran rendah. Perlombaan tahun ini memiliki arti khusus bagi banyak peserta. Karena ini adalah perlombaan pertama setelah jeda 3 tahun karena pandemi COVID-19. Ukuran perahunya bervariasi dan jumlah pendayungnya bisa berkisaran antara 10 hingga 20 orang lebih. Festival Perahu Naga juga dikenal sebagai Festival Duanwu sebagai hari libur tradisional Tiongkok pada hari kelima bulan kelima kalender lunar Tiongkok. Festival ini biasanya jatuh pada awal bulan Juni berdasarkan sekitar titik balik matahari panas menurut kalender lunar Tiongkok.
Naga adalah pertanda kemakmuran dan keberuntungan tradisional Tiongkok. Jemaah haji dari berbagai negara menyerbu pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi untuk berburu oleh-oleh. Banyak pedagang fasih berbahasa Indonesia melayani jemaah haji dengan ramah dan menerima pembayaran mata uang rupiah. Pasar Kakiyah di Jalan Ibrahim bin Khalil, Mekah, Arab Saudi dipadati jemaah haji dari berbagai negara termasuk jemaah asal Indonesia. Pasar yang terletak 8 km dari Masjidil Haram ini menjual berbagai jenis oleh-oleh dengan harga bersahabat, mulai dari pakaian, tasbih, sajadah, tas, perhiasan, hingga pajangan. Uniknya banyak penjual yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini karena banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang beribadah haji atau umroh dan membeli cenderamata di tempat ini. Mereka menawarkan barang-barang dagangannya dengan ramah dan menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Abaya jual tuh abaya ini. Ya. Harganya mulai dari harganya murah-murah. Murah-murah pemirsa ini. Di sini yang murah-murah. Murah-murah dari harga berapa kau? 25 rial ada, 30 rial ada, 50 ada, 100 ada, 200 ada, lain-lain. Beda-beda, tidak sama semua. Bisa di sini uniknya bisa membeli dengan rupiah. Ya bisa rupiah, bisa rial, tidak masalah. Ya, harganya berapa kalau Jokowi 100.000. Membeludaknya jemaah haji yang berbelanja oleh-oleh kerap membuat arus lalu lintas di sekitar pasar Kakiyah padat. Lokasi ini seolah menjadi tempat yang tak pernah dilewatkan oleh jemaah haji Indonesia. Dari Makkah, Arab Saudi, Widja Minsela, iNews melaporkan. Ratusan jemaah haji Indonesia kloter terakhir tiba di Tanah Suci. Kloter terakhir yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur ini terdiri dari 320 jemaah dan 4 petugas haji. Ratusan jemaah haji Indonesia kloter terakhir tiba di Tanah Suci. Dengan datangnya kloter terakhir mengakhiri seluruh fase kedatangan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan jemaah haji Indonesia kloter terakhir di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi Selasa pagi waktu setempat. Penyambutan istimewa diberikan oleh seluruh petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja bandara yang dipimpin langsung Kepala Dakar Abdillah. Kloter terakhir yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur ini terdiri dari 320 jemaah dan 4 petugas haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Andrianto Wisnu Widodo, iNews melaporkan. Pengurus besar POPSI menghadirkan 2 juara dunia biliar ke Indonesia dalam ajang bertajuk 10 Ball The Real King yang digelar di FX Sudirman, Jakarta. Kehadiran Francisco Sanchez Ruiz dan Albin Ocean ini diharapkan dapat memotivasi pebiliar muda Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB POPSI, Haritanu Sudibyo, dan Menpora Dito Aryo Tejo menyaksikan langsung gelaran olahraga biliar kelas dunia. Melalui event bertajuk 10 Ball The Real King, keduanya menyaksikan duel juara biliar dunia, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan Albin Ocean. Francisco Sanchez Ruiz merupakan juara dunia bola 8 tahun 2022 dan juara dunia bola 9 tahun 2023. Sementara Albin Ocean juara dunia bola 9 tahun 2016 dan 2021. Kedua bintang dunia ini tampil berpasangan dengan 2 talenta muda asal Indonesia, yakni Ode Nandra dari Bali dan Kenny Franson dari Jakarta. Lagi merancang ada akademinya juga nanti, supaya generasi muda ini secara formal seperti adik-adik itu, Kenny ya dan Ode itu bisa dilatih lebih terstruktur, lebih tersistematis. Kemenpora juga mendorong setiap federasi tap in dengan program kita peningkatan kapasitas pelatih juga.
Hadirnya kedua juara dunia ini diharapkan PB Popsi dapat memberikan dampak positif dan motivasi kepada pebiliar muda agar mampu meningkatkan kualitas permainan. Pada seluruh pebiliar Indonesia untuk tetap semangat dan untuk lebih rajin lagi berlatih. Semoga apa yang kita sajikan dapat menjadi inspirasi buat semua. PB Popsi kini telah merancang di setiap kabupaten kota memiliki tempat biliar yang tersertifikasi agar biliar menjadi olahraga positif dan profesional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Damar Wicaksono iNews melaporkan. 400 peserta berkostum unik ramaikan lomba makan otak-otak di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan informasi selengkapnya. Sebanyak 400 peserta berkostum unik meramaikan lomba makan otak-otak di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Festival Pasir Padi kelima yang digelar di kawasan wisata Pantai Pasir Padi. Sebanyak 400 peserta berkostum unik memenuhi kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mereka lalu duduk berhadapan pada sebuah meja yang di depannya terdapat kudapan tradisional khas Bangka, yaitu otak-otak. Setelah aba-aba lomba dimulai, para peserta kemudian menyantap otak-otak selahap-lahapnya. Dan siapa yang cepat habis, dialah pemenangnya. Serunya kegiatan yang digelar dalam rangka ramaikan Festival Pasir Padi kelima dalam perayaan Hari Pehjun ini tak hanya diikuti warga lokal, wisatawan yang datang berkunjung bisa ambil bagian. Sebenarnya tadi itu iseng sih, memang karena tahu kan hari ini ada festival acara, jadi datang sini. Terus tiba-tiba tadi ada yang tawarin, kebetulan ibu saya tawari gitu kan, untuk ikut lomba makan otak-otak. Jadi saya coba sih, mau coba lihat antusias yang lain juga, gitu. Tak ayal, kegiatan ini pun mampu mendatangkan banyak wisatawan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.